Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar generasi hebat Indonesia? Masih semangat kan menjalani hari-hari? Walaupun kita sudah beberapa saat berada pada masa pandemi ini, jangan sampai ya kita menjadi generasi rebahan baru. Seperti yang sering saya pesankan kepada kalian semua, yuk kita tetap beraktivitas normal, tetap bergerak, jangan pernah berhenti dan pasrah pada keadaan. Nah, ada beberapa tips agar kalian tetap bisa kreatif pada masa pandemi ini. Yang pertama adalah bereksperimen. Bagaimana cara bereksperimen dengan kondisi kita yang sangat terbatas, tidak bisa keluar rumah, tidak bebas beraktivitas? Nah, kita bisa bereksperimen dengan barang-barang yang tersedia di rumah. Bisa dengan botol-botol bekas, bisa kita manfaatkan kaleng-kaleng, kemudian kita cat, dijadikan pot bunga misalnya. Atau kita bisa bereksperimen memasak untuk anak perempuan. Anak laki-laki juga sekarang banyak yang menjadi chef dadakan karena situasi pandemi ini. Jadi kita bisa kok tetap bereksperimen walaupun lingkup kita sangat terbatas. Nah, kemudian tips yang kedua adalah menjelajah. Apa yang bisa kita jelajahi padahal kita tetap di rumah? Kita jelajahi sejarah kita, masa kecil kita, apa yang kita lakukan saat itu, misalnya kita membuat mainan dari kulit jeruk, kita bermain-main di sawah, ada hal yang bisa kita temukan dari masa lalu kita. Kemudian bisa juga kita menggali sejarah keluarga kita, di mana dulu kita tinggal, budaya apa yang kita dapati ketika kita berada di sana. Jadi banyak hal yang kita bisa lakukan dengan menjelajah sejarah dan masa lalu kita. Kemudian tips yang ketiga, penelitian. Nah, ini untuk anak-anak yang selalu kepengen meneliti, penasaran, anak-anak yang penuh tanda tanya. Jangan pernah berhenti, bahwa penelitian tetap bisa kita lakukan. Dan yuk terus menggali, jangan lewatkan ide-ide liar kita. Mungkin ketika kita gabut, ketika kita boring, itu kita tiba-tiba menemukan suatu ide yang cemerlang. Wujudkan. Jadi tetap bisa kita wujudkan dengan meneliti, kita kumpulkan pelan-pelan. Kita malah bebas kok melakukan penelitian dengan punya waktu full di rumah tanpa terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang mungkin selama ini tidak pernah kita rencanakan. Nah, yuk wujudkan impian-impian, ide-ide kita walaupun kita dalam masa pandemi ini. Kemudian yang keempat, kita selalu terhubung dengan komunitas, ya. Jadi dengan kita mempunyai komunitas, maka kita tidak akan bosan berada di rumah. Kita bisa melakukan komunikasi dengan WhatsApp, dengan email, terus terhubung dengan komunitas kita. Kemukakan ide-ide kita walaupun mungkin nggak spektakuler, akan tetapi dari ide-ide yang biasa itu, ide-ide yang mainstream itu, mungkin bisa ditambahin dengan ide teman-teman yang akhirnya menjadi suatu kolaborasi, ide yang baru, ide yang lebih kreatif, yang bisa kita wujudkan bersama-sama dalam suatu komunitas. Jadi jangan hanya kita menjadi pemerhati, tapi kita yuk berkontribusi walaupun ide yang kita keluarkan tidak spektakuler. Ya. Kemudian yang kelima adalah improvisasi. Nah, mungkin tadi yang keempat kita tidak punya ide yang spektakuler ya, tapi yang kelima ini mungkin kita punya gagasan yang berbeda, yang belum pernah ada sebelumnya. Ayo kita lakukan. Jangan pernah berhenti karena tidak ada fasilitas. Kita bisa meminta bantuan orang lain, kita bisa mendapatkan fasilitas dari lingkungan kita bisa menghubungi orang yang bisa memberikan fasilitas. Jadi jangan karena misalnya nggak ada fasilitas padahal saya punya gagasan yang sangat bagus. Jangan ya, jangan pernah berhenti di sini. Yuk wujudkan dengan banyak kita membaca, banyak bergaul walaupun kita tetap berada di rumah. Kemudian yang keenam, berkontribusi. Kontribusi di mana? Saya tidak bisa keluar rumah. Saya tidak bisa keluar dari lingkungan. Kalau keluar, saya harus melalui prosedur yang berbelit-belit misalnya. Males banget keluar karena harus disemprot desinfektan misalnya. Nggak harus keluar rumah ya. Kita bisa berkontribusi di dalam rumah.
kontribusi dalam lomba, kontribusi dalam bermasyarakat. Banyak sekarang lomba-lomba yang diadakan hanya dengan dikirimkan melalui email misalnya, melalui WhatsApp, melalui YouTube, video-video dikirim, video karya kita. Bisa kok. Jadi yuk ikuti lomba-lomba. Malah banyak orang yang tidak terfikirkan untuk ikut, kita mengikuti. Karena apa? Banyak orang yang tidak mau memanfaatkan fasilitas lomba, kesempatan lomba yang diadakan, padahal banyak sekali lomba-lomba yang diadakan di masa pandemi ini. Kemudian yang ketujuh, meningkatkan keterampilan. Bagaimana caranya meningkatkan keterampilan? Sementara kita tidak bisa berhubungan dengan orang lain. Nah, buang pikiran seperti itu. Kita bisa tetap meningkatkan keterampilan dengan tadi, melihat video-video tutorial. Keterampilan apa yang kita sukai? Kita cari di Pinterest misalnya. Ada banyak sekali. Dari menjahit, dari memasak, dari penemuan-penemuan yang baru, kemudian ada lagi percobaan-percobaan ilmiah dengan alat yang sederhana. Itu pasti banyak manfaatnya. Nanti kita bisa bagi ke teman-teman yang lain. Kemudian berharap semoga nanti pandemi segera berakhir, kita sudah mempunyai keterampilan yang lebih. Karena kita selalu mencoba melakukan keterampilan-keterampilan yang baru. Tidak hanya diam, tapi kita tetap bergerak ya dalam situasi yang terbatas ini. Kemudian yang ke-8, yang terakhir nih, kita buat rencana. Seandainya kita kan tidak pernah tahu sampai kapan pandemi ini berakhir. Bahkan ketika pertama kali COVID ini melanda bumi, itu dari negara barat sana memprediksi bahwa keadaan akan normal kembali tahun 2022. Jadi masih 2 tahun lagi nih kita dalam kondisi seperti ini. Yuk kita buat rencana. 2 tahun itu waktu yang cukup lama. Kita bisa memanfaatkan kreativitas yang sudah kita peroleh dari tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kita kemudian pandai, kita mempunyai keterampilan. Yuk kita manfaatkan keterampilan yang kita punya itu. Bisa 1, kita membagi pengalaman kita. Yang kedua, keterampilan yang kita punyai bisa menghasilkan uang. Yang ketiga, keterampilan-keterampilan yang kita punyai sedikit meningkat menjadi keterampilan yang kompleks. Jadi rencanakan, seandainya pandemi ini tidak segera berakhir, maka kita tidak akan pernah bosan menjalani hidup ini. Ya, terus meningkatkan kreativitas kita, terus meningkatkan kemampuan kita, jangan pernah berhenti karena kesempatan untuk selalu menambah pengetahuan, untuk selalu pintar, untuk selalu eksis itu ada. Dengan fasilitas-fasilitas yang kita punyai maupun tanpa fasilitas yang ada di dalam rumah. Jadi kita bisa tetap berkarya walaupun kita tidak ada fasilitas, kita tidak punya uang, kita dalam lingkungan yang terbatas, kita tetap bisa menjadi kreatif pada masa pandemi ini. Jadi jangan pernah menyerah pada keadaan. Yuk terus menjadi pembelajar sejati. Terus berproses, terus menjadi generasi yang hebat. Demikian ya. Tetap menjadi manusia yang kreatif pada masa pandemi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.